Baik, pada saat ini teman Delon akan mempresentasikan hasil penelitian kelompoknya dan saya di sini sebagai pembimbing dan teman Lita sebagai penguji dengan judul Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Perspektif Good Governance. Kepada teman Delon, saya persilakan. Baik, kita langsung masuk saja di latar belakang. Good governance pemerintahan desa Bipolo. Desa Bipolo termaksud penelitian ini menganalisis penerapan prinsip good governance, transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, efektivitas, keadilan. Di Desa Bipolo, NTT sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang progresif dan responsif. Nah, selanjutnya kita langsung masuk di rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan Desa Bipolo? Yang kedua, ada apa saja faktor penghambat dalam penerapan tata kelola pemerintahan di desa berbasis good governance? Yang ketiga, strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di Desa Bipolo? Yang berikut ada tujuan penelitian. Di sini ada tiga. Yang pertama itu ada menganalisis penerapan prinsip good governance di Desa Bipolo. Yang yang kedua tuh ada tujuan mengidentifikasi faktor penghambat tata kelola pemerintahan di desa berbasis good governance. Dan yang ketiga itu ada merumuskan strategi optimal untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Landasan teori good governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang dikembangkan oleh UNDP untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan transparan dan akuntabel. Berikut adalah ringkasan prinsip-prinsip utama good governance. Itu ada yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua ada transparansi, yang ketiga ada partisipasi, yang keempat ada efektivitas, dan yang kelima ada supremasi hukum. Uh, Metode penelitian itu ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif. Yang berikut ada lokasi dan subjek penelitian di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang Timur. Yang berikut teknik pengumpulan data itu ada observasi, mengamati langsung proses tata kelola pemerintah di Desa Bipolo. Yang kedua ada wawancara mendalami pandangan aparatur desa dan masyarakat terkait dengan penerapan good governance. Yang berikut ada analisis data itu yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Hasil penelitian itu ada tantangan kelola di Desa Bipolo. Saat yang pertama itu ada rendahnya kapasitas pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akses informasi publik. Yang berikut, yang terakhir adalah pelatihan bagi aparat desa untuk meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan. Kesimpulan di sini, tata kelola pemerintahan desa berbasis good governance sangat penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun Desa Bipolo menghadapi tantangan dan penerapannya prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan dengan adanya kesenjangan dalam akses informasi dan keterlibatan masyarakat. Faktor penghambat meliputi minimnya regulasi yang jelas dan keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya pemanfaatan teknologi. Baik,
Sekian presentasi dari teman Delon. Kepada teman Dita sebagai penguji, saya persilakan. Baik, terima kasih teman Delon telah mempresentasikan. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja contoh program atau kegiatan yang sudah dilakukan Desa Bipolo untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan publik? Ya, di sini kita langsung saja menjawab pertanyaan dari teman Nita. Desa Bipolo telah mengimplementasikan beberapa program untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan publik. Salah satu contohnya adalah penggunaan sistem informasi desa atau SID yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait perencanaan, penganggaran, dan pelaporan secara real time. SID ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan jalannya pemerintah desa. Oke, baik. Terima kasih teman Delon. Yang kedua, bagaimana masyarakat Desa Bipolo menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa? Baik, saya langsung menjawab di sini mengenai penilaian masyarakat Desa Bipolo terhadap kualitas pelayanan desa. Pemerintah Bipolo mengadakan survei kepuasan masyarakat sering digunakan untuk mengukur efektivitas layanan publik. Survei ini mencakup berbagai aspek seperti aksesibilitas, kecepatan pelayanan, dan transparansi. Hasil survei biasanya menjadi dasar untuk perbaikan layanan tersebut. Oke, teman Delon, yang menjadi pertanyaan terakhir saya, bagaimana penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan desa, khususnya dalam hal menangani konflik dan menyelesaikan masalah yang muncul di tingkat desa? Baik, teman Nita, saya langsung menjawab di sini. Untuk memberikan rekomendasi konkret, penelitian dapat fokus pada strategi seperti pelatihan pengelolaan konflik bagi perangkat desa, mendorong dialog antar masyarakat, dan melibatkan tokoh masyarakat dalam proses mediasi. Pendekatan berbasis kemitraan juga dapat membantu menciptakan solusi yang berkelanjutan dan meningkatkan harmoni sosial dalam masyarakat tersebut. Oke, baik. Sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kepada teman Dita. Dari saya sedikit tentang analisis teori perlu lebih tajam. Penggunaan teori dari teman Delon yaitu teori good governance dan collaborative governance sudah baik. Namun sebaiknya ada pemetaan yang lebih jelas mengenai bagaimana teori-teori tersebut menjelaskan temuan lapangan. Baik, terima kasih atas masukannya. Baik, sekian presentasi dari teman Delon. Saya memberikan nilai dari presentasi teman Delon tadi 90 karena dalam hasil penelitian teman Delon tidak ada abstrak. Baik, terima kasih teman Indah dan teman Nita.